Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berbagi tutorial untuk membuat aplikasi pembelajaran dengan menggunakan Kodular. Ini untuk alamat webnya yaitu creator.kodular.io. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Lalu kita akan membuat project dengan memilih create project. Kita kasih nama projectnya. Di sini untuk mengatur warna atau tampilan yang berada di atas, kita bisa ganti warna yang ini. Nah, kita juga bisa ganti tampilannya untuk layar, bisa di handphone. Nah, di sini juga ada pilihannya. Kita pakai yang Samsung Galaxy Note 5, misal seperti ini. Lalu untuk di tampilan yang pertama, untuk di screen pertama, tampilannya untuk selamat datang ataupun pembuka lainnya. Kita akan masukkan komponen-komponennya. Kita akan mulai dengan masukkan label yang terdapat pada menu user interface. Lalu kita pilih label. Terus kita drag ke dalam layar handphone ini. Lalu bisa kita isi labelnya, kita ubah namanya. Terus kita masukkan gambar, masih di menu yang sama. Lalu kita masukkan ke dalam sini. Untuk clock, itu ada di menu sensor, lalu pilih clock. Ada dua clock yang kita pilih. Lalu kita akan masuk ke blocksnya untuk memasukkan perintah. Clock yang pertama, pilih when clock. Nah, ini yang pertama ya, di sini. Lalu ke control, pilih yang if then. Nah, ini kita harus masukkan perintahnya sesuai dengan polanya ya. Berikutnya kita ke control lagi. Oh maaf, ke logic. Di sini. Selanjutnya ke clock 1. Pilih yang ini. Terus ke logic lagi. Pilih true. Berikutnya kita ke ini lagi, ke logic lagi. Pilih yang ini. Lalu pilih clock 2. Pilih yang set clock 2 time enable to. Pilih di sini. Lalu ke logic. Dan pilih true lagi. Selanjutnya kita pilih yang clock 2. Yang ini. Selanjutnya kita pilih control, lalu pilih if then. Pilih logic. Dan pilih yang ada sama dengan. Lalu kita ke clock 1. Pilih yang ini, lalu ke logic lagi, pilih yang true. Kemudian kita ke clock 1, lalu pilih yang ini. Dan kita ke logic lagi, pilih yang false. Nah, ini harus disesuaikan letaknya. Kemudian kita ke control, terus open another screen, open. Kita taruh di sini. Nah, ini yang di ujung kita masukkan teks. Nah, ini kita isi selanjutnya setelah screen ini mau dilanjut ke screen berapa. Nah, ini harus sesuai namanya. Misalnya kita mau ke screen 2. Nah, ini tulisannya harus sesuai dengan nama screennya. Kalau tidak sesuai, nanti tidak akan berfungsi perintahnya. Di screen 2 ini nanti saya akan isi dengan menu-menu pilihan yang terdapat di dalam aplikasi ini. Misalnya seperti materi, video, list, dan sebagainya. Sebelumnya, akan saya isi dulu dengan komponen-komponennya. Yang pertama dari layout, terus general. Lalu pilih, karena saya mau membuatnya secara vertikal, maka saya akan masukkan vertical arrangement di sini. Nah, ini juga bisa kita atur ukurannya di common properties. Kemudian saya masukkan lagi card view. Nah, ke dalam sini. Kemudian karena menunya akan saya gunakan gambar, maka saya juga akan memasukkan gambar ke image. Nah, tinggal di drag saja ke sini. Nah, di sini. Oke, nanti kalau misalnya menunya ada 3 atau 4, ya kita tinggal ulangi lagi cara yang seperti tadi. Untuk floating action button itu hanya sekali saja. Lalu kita akan ke blocks untuk mengisi perintah-perintahnya. Yang pertama, klik di card view. Nah, ini tuh yang pertama. Terus ke control, open another screen name. Misalnya nanti di menu yang pertama kita akan lanjut ke screen 3. Nah, ini nanti akan diisi, kita tambahkan teks. Ini caranya sama ya seperti yang pertama tadi untuk pindah ke screen berikutnya. Nah, ini harus disesuaikan dengan nama screen. Jadi kita tambahkan lagi screen berikutnya untuk video yang terhubung langsung dengan YouTube. Nah, kita pilih dulu di sini ada menu Google, lalu kita pilih YouTube. Kita drag ke dalam layar sini. Terus kita pilih button untuk play-nya. Di user interface, pilih button. Nah, ini nanti kita bisa atur teksnya dan juga bisa dikasih warna. Dan kita tambahkan lagi action button, floating action button ya, untuk misalnya kembali ke home. Lalu kita ke blocks, kita klik di YouTube layer 1. Nah, ini kita pilih terus kita pilih floating action button 1.
Oke, selanjutnya ke floating action. Nah, pilih yang ini, masukkan ke dalam sini. Terus klik button 1. Terus window. Terus klik YouTube player. Terus pilih call. Nah, pilih ini. Kemudian pilih text untuk memasukkan link YouTube-nya. Nah, selanjutnya untuk yang floating action juga sama caranya seperti screen 1 dan screen 2. Untuk screen berikutnya adalah screen 4. Di sini akan ditambahkan tentang materi dan juga web. Di screen 4, di sini saya akan menampilkan tampilan yang terhubung langsung dengan web, misalnya dengan web GeoGebra ataupun juga dengan materi. Nah, materi itu nanti akan disimpan dulu di Google Drive, lalu nanti dihubungkan linknya, dimasukkan linknya ke dalam perintah yang ada di Blocks. Untuk screen 4, kita ke layout, terus ke view, terus pakai web viewer. Nah, ini juga backgroundnya bisa diganti ya. Semuanya pengaturannya ada di Common Properties. Kemudian kita ke user interface untuk tambahkan floating action-nya. Jadi nanti dari situ, dari tampilan ini bisa kembali ke home. Lalu kemudian ke Blocks-nya untuk mengatur perintah. Yang pertama ke screen terlebih dahulu. Ke screen 4. Pilih yang ini. Kemudian klik web viewer. Terus kita pilih call. Kita pilih call. Yang ada go to URL, terus kita masukkan teks. Nah, ini untuk memasukkan link webnya di sebelah sini. Terus kita masukkan juga floating action. Nah, untuk floating action juga sama dengan cara sebelumnya. Kalau misalnya nanti kalian akan menambahkan materi di screen berikutnya, nah ini juga sama caranya seperti ini. Atau juga ingin menambahkan quiz yang sudah kita simpan di Google Drive ataupun mau di web yang lainnya, nah kita bisa menggunakan caranya seperti ini. Ya, ini untuk tampilan di screen 1. Ini adalah tampilan Blocks untuk screen 1. Nah, ini tampilan untuk Blocks-nya. Di sini sudah ada kode-kode yang kita pilih dari komponen-komponen yang sudah ada di screen video yang langsung terhubung dengan YouTube. Baik, selanjutnya kita akan lihat Blocks pada screen 3. Nah, ini tampilannya sudah berisi perintah-perintah untuk play videonya. Ini untuk tampilan screen 4. Kemudian untuk Blocks pada screen 4. Untuk tampilan screen 6 yang berisi menu-menu untuk materi. Dan berikut adalah Blocks sesuai dengan menu yang akan ditampilkan. Ini adalah screen 5 yang berisi materi-materi yang akan ditampilkan. Dan ini Blocks-nya. Ini untuk tampilan screen yang berisi kuis atau evaluasi. Dan ini adalah Blocks-nya. Oke, itu tadi adalah video tutorial untuk membuat aplikasi menggunakan Kodular. Saya juga akan menampilkan aplikasi yang sudah jadinya seperti apa. Nah, ini untuk menyimpannya, kita bisa ke export, terus ke Android, APK. Untuk mengecek tampilan dari aplikasi yang sudah kita buat, kita bisa menggunakan aplikasi Companion yang akan langsung terhubung dengan Kodular. Pilih Test, lalu connect to Companion. Kita akan scan QR code-nya. Nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Kita coba untuk yang menu pertama, yaitu menu video. Kita klik button, misalnya proses pembentukan minyak bumi, maka akan muncul. Kita kembali ke menu utama, misalnya pilih materi. Nah, di sini terdapat menu materi lagi. Misalnya kita akan membaca materi tentang produk minyak bumi, maka akan muncul seperti ini materinya. Terus kita kembali lagi ke menu materi dan kembali ke menu utama. Nah, ini untuk aplikasi GeoGebra. Ini terhubung langsung dengan webnya, alamat webnya. Kita kembali lagi ke halaman utama dan akan mengerjakan kuis. Nah, seperti ini tampilannya. Kita kembali ke menu utama lagi. Oke, ini tadi untuk mengecek tampilan dari aplikasi yang sudah kita buat menggunakan aplikasi Companion. Saya akan mencoba aplikasi yang sudah dibuat di Kodular. Ini welcome screen-nya. Di screen yang pertama kita buat. Nah, ini halaman utama yang berisi menu-menu. Kita coba satu-satu. Ini untuk play video yang terhubung langsung dengan YouTube. Terus kembali ke halaman utama. Coba menu yang kedua, GeoGebra. Kembali ke menu utama. Yang ketiga adalah materi. Ini juga langsung terhubung dengan Google Drive karena materinya sudah disimpan di Google Drive. Oke, kita kembali ke menu materi.
Lalu kembali ke menu utama, kita coba quiz. Di quiz juga sudah terhubung dengan Google Drive yang berisi LKPD. Lalu kembali ke menu utama, dan kita coba floating action untuk exit. Oke, seperti itu tampilan dari aplikasi yang sudah dibuat. Terima kasih.